Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunuraliza dengan NIM 24040084. Di sini saya akan menjelaskan diagram konteks dari studi kasus analisis sistem merawat jalan di RSUD Kartina, Kota Tegal. Nah, yang pertama ada pasien. Nah, pasien ini akan mengambil nomor antrian dan memberikan data pribadi dan verifikasi rekam medis. Nah, data pasien ini akan diberikan kepada administrasi bagian pendaftaran. Lalu, bagian pendaftaran ini akan memberikan rekam medis pasien ini kepada dokter. Dan dokter menerima rekam medis pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan tindakan untuk pasien. Nah, laporan tentang pasien ini akan diberikan kepada perawat. Nah, perawat ini selanjutnya akan melakukan list data dan resepnya. Nah, list obat dan resepnya ini yang sudah di list oleh perawat akan diberikan kepada administrasi bagian kasir. Selanjutnya, bagian kasir ini akan melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, setelah melakukan konfirmasi pembayaran, bukti pembayaran diberikan kepada apoteker. Selanjutnya, apoteker akan membuat dan menyiapkan obat dan resep. Setelah obatnya sudah jadi, sudah siap, maka obat, resep, dan nota pembayarannya juga akan diberikan kepada pasien. Setelah itu, pasien meninggalkan rumah sakit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan data of diagram DFT level 1 dari studi kasus rawat jalan di RSUD Kartina, Kota Tegal. Nah, di sini nomor antrian ini kan diberikan kepada pasien. Proses 1.0 pasien. Seperti data pribadi, verifikasi rekam medis. Nah, di sini akan menghasilkan data pasien. Setelah itu, data pasien ini akan dicek oleh administrasi bagian pendaftaran. Nah, jika belum terdaftar, maka akan dibuatkan kartu pasien. Nah, jika sudah terdaftar, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pada bagian administrasi pembayaran. Nah, data pasien ini akan diinput ke administrasi bagian pendaftaran. Jika tidak valid, data akan dikembalikan oleh pasien. Jika valid, maka akan dibuatkan di sini rekam medis pasien. Nah, selanjutnya bagian pendaftaran ini akan membuat laporan daftar pasien yang pernah mendaftar dan nantinya akan diberikan kepada manajer. Dalam waktu yang bersamaan, rekam medis pasien ini akan dicek oleh dokter. Nah, dokter selanjutnya akan mengupdate rekam medis yang nantinya akan melakukan tindakan untuk pasien. Nah, laporan tentang pasien ini akan diolah oleh perawat. Nah, perawat ini membuat list obat dan resepnya. Nah, list obat dan resepnya ini akan diberikan kepada administrasi bagian kasir. Nah, administrasi bagian kasir ini akan dilakukan konfirmasi pembayaran dan menghasilkan bukti dan nota pembayaran. Nah, selanjutnya administrasi bagian kasir ini akan mengupdate keuangan
di RSUD Kardina. Bahwa sudah ada transaksi bahwa kas dari rumah sakit RSUD Kardina itu bertambah. Selanjutnya, bagian kasir ini akan membuat laporan keuangan rumah sakit bulanan dan diberikan kepada manajer. Nah, selanjutnya, bukti nota pembayaran ini diberikan kepada apoteker. Nah, si apoteker ini akan memberikan obat dan resepnya kepada pasien. Nah, apoteker ini selanjutnya akan mengupdate dalam arti bahwa stok obat ini sudah berkurang. Nah, selanjutnya apoteker akan membuat laporan obat-obatan dan diberikan kepada manajer. Nah, si manajer ini pada proses 1.6 manajer menerima 3 laporan, di antaranya laporan daftar pasien yang pernah mendaftar, laporan keuangan RS bulanan, dan laporan obat-obatan. Laporan-laporan ini akan diolah lagi oleh si manajer, dan nantinya laporan ini itu akan diberikan untuk pimpinan di rumah sakit. Nah, selanjutnya si manajer ini akan mengolah datanya dan dimasukkan oleh database si manajer lagi. Datanya ini sebagai pertimbangan mengambil keputusan ke depannya. Misal pada awal bulan stok obat ini ada 1000. Nah, pada akhir bulan stoknya tinggal 100. Nah, si manajer ini harus mempertimbangkan dan mengambil keputusan ke depannya untuk menambahkan stok obat untuk bulan depan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.